Hai teman-teman, jumpa kembali bersama saya Aina Kartika Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang reformasi pendidikan multikultural dan implementasi pendidikan multikultural di PAUD. Untuk itu, yuk kita simak bersama-sama. Reformasi pendidikan multikultural. Apa itu pendidikan multikultural? Menurut Tilaar tahun 2004, halaman 123, pendidikan multikultural merupakan fenomena yang relatif baru dalam dunia pendidikan. Perkembangan pendidikan multikultural sejalan dengan perkembangan demokrasi yang ada di satu negara. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural mendambakan persamaan hak, termasuk hak dalam mengakses pendidikan untuk semua orang. Perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia memiliki proses dan jalan yang sangat panjang. Mulai terbentuk dari perubahan struktur sosial politik masyarakat, istilah pendidikan multikultural di Indonesia merupakan istilah baru yang muncul pada abad ke-20. Akan tetapi, praktek-praktek pendidikan multikultural di masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan multikultural di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang, mulai dari zaman prakolonial, kolonialisme, zaman kemerdekaan, Orde Baru, reformasi, sampai pendidikan multikultural yang kita jumpai saat ini. Praktek pendidikan multikulturalisme baik di sekolah maupun masyarakat merupakan bagian dari sejarah pendidikan bangsa ini, sampai pada titik pendidikan multikultural seperti yang kita jumpai saat ini. Pendidikan multikulturalisme di Indonesia sudah mengalami beberapa tahapan atau fase, yaitu dari zaman prakolonialisme, fase segregasi pada masa kolonialisme, fase melting pot pada masa Orde Baru, sampai pada pendidikan multikultural saat ini. Selanjutnya, analisis sinkronis yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan segregasi. Yang kedua, pendidikan melting pot. Yang ketiga, pendidikan multikultural. Perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia dilihat dari pendekatan sinkronis yang terdapat 3 fase perubahan struktur pendidikan, yaitu pendidikan segregasi, pendidikan melting pot, dan pendidikan multikultural. Pendidikan segregasi adalah pendidikan yang pada hakikatnya memisah atau menggolongkan antar kelompok sosial. Kemudian, pendidikan melting pot merupakan konsep pendidikan di mana masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antar sesamanya. Namun, dengan menyadari perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama. Hal ini dikemukakan oleh Tilaar tahun 2004 halaman 134. Kemudian yang terakhir, pendidikan multikultural, yaitu merupakan konsep pendidikan di mana pada proses pendidikan menjamin kesamaan hak untuk semua dalam memperoleh pendidikan. Selanjutnya, analisis diakronis yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, semangat reformasi. Perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia dilihat dari pendekatan diakronis, yaitu perkembangan pendidikan masa sekarang sangat terkait dengan sejarah atau peristiwa di masa lalu. Sejarah atau peristiwa itu adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan peristiwa reformasi pada tahun 1998. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan kerajaan Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara. Pada proses pendidikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat tertanam kuat diingatan para siswa ketika masa pemerintahan Orde Baru.
Semangat reformasi terjadi pada tahun 1998 dan perkembangan pendidikan multikultural pada masa reformasi sejalan dengan dibukanya seluas-luasnya demokrasi. Demokrasi juga tercermin dari pendidikan multikultural, yaitu dengan memberikan hak yang sama bagi setiap anak bangsa dalam mengakses pendidikan. Selanjutnya, program pengembangan diri. Dalam program pengembangan diri terdapat 4 kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan rutin, yang kedua, kegiatan spontan, yang ketiga, keteladanan, dan yang keempat, pengkondisian. Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik secara terus-menerus dan konsisten. Contohnya, upacara setiap hari Senin. Hal ini akan membentuk karakter cinta tanah air. Yang kedua, kegiatan spontan merupakan kegiatan yang dilakukan secara spontan saat itu juga. Contohnya, menegur atau mengkoreksi secara langsung perbuatan yang kurang baik dari peserta didik. Hal ini akan membentuk karakter disiplin dan cinta damai. Yang ketiga, keteladanan merupakan kegiatan dari tenaga pendidik yang secara tidak langsung memberikan contoh kepada peserta didik. Hal ini akan membentuk karakter sopan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, pengkondisian merupakan kegiatan yang mengajarkan peserta didik untuk memiliki sikap peduli baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Hal ini akan membentuk karakter peduli lingkungan. Selanjutnya, pengintegrasian dalam mata pelajaran, yaitu silabus atau RPP. Dalam bagian pengintegrasian pada mata pelajaran, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan membuat atau menyusun silabus atau biasa disebut dengan RPP, yang memuat pengembangan nilai-nilai pendidikan multikultural, budaya, dan karakter bangsa, yang diintegrasikan dalam pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Contohnya, mengenalkan Bhinneka Tunggal Ika pada gambar Garuda. Hal ini dapat membentuk karakter religius, beradab, mandiri, cinta tanah air, kerjasama, toleransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah budaya sekolah. Budaya sekolah cakupannya sangat luas. Umumnya mencakup harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antar pihak di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya. Pendidik dengan pendidik, peserta didik dengan peserta didik, dan antar anggota kelompok masyarakat sekolah. Interaksi internal kelompok dan antar kelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral, serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah antara lain kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, tanggung jawab, dan tidak diskriminatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman. Dah.